Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas segala rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami berjalan sepanjang hari ini ya Tuhan, pimpinlah melalui firman-Mu, berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan kita adalah Yesus adalah Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ayat pokoknya ada dua hari ini dan kita akan membaca dalam yang pertama, Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang kedua, Matius 16 ayat 16 mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, puji Tuhan saudara, kedua ayat ini menegaskan mengenai identitas dari Tuhan Yesus sebagai pengajar yang berotoritas, sebagai penguasa, penyelamat manusia, dan Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nah, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, bagian yang pertama mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Puji Tuhan, sejak kekekalan, sebelum dunia ada, Yesus yang adalah firman Allah telah bersama-sama dengan Bapa. Dia bukan ciptaan, tetapi pencipta itu sendiri. Dalam kasih-Nya yang tak terukur, Dia rela turun untuk menjadi manusia. Sang pencipta memasuki ciptaannya. Sang kekal masuk ke dalam waktu agar kita dapat mengenal Allah secara nyata, saudara. Nah, dalam Yohanes 13, ayat 13 yang kita baca tadi, ya konteksnya ini berbicara atau terjadi setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, saudara bisa baca secara lengkap dalam ayat 1 sampai 17. Ya, bahwa tindakan itu mengejutkan mereka, mengejutkan murid-murid. Karena biasanya melakukan pekerjaan seperti itu adalah pelayan atau budak. Ya, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, guru di sana disebutkan didaskalos, menunjuk pada posisi Yesus sebagai pengajar rohani yang memberi ajaran dan teladan hidup. Ya, dan yang kedua, Tuhan dalam kata Yunaninya disebut Kyrios, bukan sekedar tuan atau pemimpin, tetapi menunjuk pada otoritas atau hakikat ilahi, penguasa mutlak. Ya, Yesus menegaskan bahwa panggilan mereka benar. Ia memang memiliki otoritas dan kedudukan yang tinggi, tetapi justru ia merendahkan diri untuk melayani. Ya, tujuannya adalah memberikan teladan bahwa pemimpin rohani sejati itu melayani, bukan dilayani. Ayat 14 sampai 15 saudara bisa membaca. Nah, pernyataan manusia yang sungguh-sungguh menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan karena usaha atau perbuatan atau hati manusia sendiri, melainkan karena karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita semua. 1 Korintus 12 ayat ketiga mengatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, saya rindu bacakan 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Tahukah saudara bahwa hanya Alkitab kita yang konsisten menyatakan Tuhan sendiri adalah Juru Selamat. Dan kemudian dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa Yesus, Allah yang menjadi manusia, adalah Juru Selamat. Puji Tuhan. Tuhan maknanya adalah penguasa tertinggi, pencipta yang berhak untuk disembah. Nah, tahukah saudara, ketika saya searching di internet ya, dalam ajaran agama yang lain, ya Tuhan disebut penyelamat atau pelindung, tapi bukan penebus dosa dengan turun sendiri ke dalam dunia. Yang agama lain juga menyebutkan penyelamatan dilakukan oleh inkarnasi dewa secara berulang-ulang. Dan tidak ada Tuhan sebagai penyelamat. Ya, agama lain mengatakan juga bahwa keselamatan adalah usaha pribadi. Jadi 3 hal tersebut sangat berbeda dengan ajaran Kristiani kita. Ya, nah apakah aplikasinya untuk hidup kita saat ini atau hari ini, saudara? Saya yakin ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, memiliki arti menempatkan Dia di pusat segala sesuatu dalam apapun hidup kita. Dia bukan hanya penolong di saat kita susah, saudara, di saat kita membutuhkan, tapi Dia Raja yang layak untuk menerima seluruh ketaatan, kasih, dan penyembahan kita. Ya, dan kita percaya jika Yesus adalah Tuhan. Kita percaya penuh pada firman-Nya yang kita baca hari-hari ini adalah Alkitab. Dijelaskan dalam Matius 7 ayat 24-25, saudara bisa baca nanti. Dan kita juga taat bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Itu Yohanes 14 ayat 15 mengatakan. Dan kita juga ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita menyerahkan seluruh rencana hidup kita kepadanya. Sebab Dialah pemilik hidup ini. Roma 14 ayat 8-9 mengatakan. Dan yang terpenting, saudara, menurut saya adalah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang akan terrefleksi dari perbuatan hidup kita sehari-hari. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya penyelamat manusia, tidak ada yang lain, saudara. Dan yang kedua, kita yakin sudah diangkat atau diadopsi menjadi anak-anaknya yang berhak sebagai ahli waris kerajaannya. Wow, amin. Ya, dan yang wonderful sekali adalah nama kita tertulis dalam buku kehidupannya Tuhan. Amin. Lukas 10 ayat 20 mengatakan, namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, amin, karena namamu ada terdaftar di sorga. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara saya bacakan ya. Lukas 10 ayat 20 mengatakan, namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu, nama kita, nama saya ada terdaftar di sorga. Wow, puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi yang diberkati, pagi yang luar biasa ini, biarlah kita percaya hanya Yesus yang adalah Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal dan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang abadi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur Bapa buat pagi yang indah ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan buat karyamu, buat kebaikanmu, buat anugerahmu. Ini kami Tuhan. Taruhlah hatimu dalam hati kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan sepanjang hayat hidup kami Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, penebus kami yang hidup, dan ajar kami mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Allahku, pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.